kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Pak Budi. Sebelum memulai pelajaran ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu agar apa ilmu yang akan kita dapat bisa mendapatkan doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Sebelum kita mulai, tolong dirapikan seragamnya maupun tempat duduknya. Dan jangan lupa masker tetap dipakai untuk menjaga kesehatan. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana penjajahan bangsa Eropa yang terjadi di Indonesia, mulai dari datangnya bangsa Portugis, kemudian kedatangan bangsa Spanyol, Belanda yang ratusan tahun menjajah Indonesia, dan juga Inggris. Nah, dari penjajahan atau masuknya bangsa Eropa itu yang seringkali kita dengar bahwa banyak dari semuanya yang paling sering adalah, yang paling lama adalah penjajahan Belanda, di mana kita dijajah oleh Belanda ratusan tahun lamanya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana dampak penjajahan yang sudah terjadi di Indonesia, terutama yang paling dampaknya paling besar adalah ketika penjajahan Belanda di Indonesia. Saya harap semuanya mengikuti pembelajaran ini dengan baik, kemudian tetap dengan motivasi yang berlipat untuk mendapatkan pembelajaran baru. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin cek absensi dulu ya. Semuanya masuk ya? Ada yang ini tidak masuk hari ini? Berapa izin? Oke, baik. Kita lanjut. Perhatikan, lihat, kita kembali dulu di slide yang sebelumnya. Gedung PTPN 11. Mungkin ada yang tahu? Gedung PTPN 11 yang sekarang masih berdiri di Jalan Merak, kira-kira ada yang tahu dulunya fungsinya untuk apa? Atau namanya apa? Ya, HPA ya, pusat yang lebih keras. Pusat pengelolaan perkebunan. Gedungnya namanya HVA, Handels Vereniging Amsterdam. Ya, benar sekali. Terima kasih. Jadi gedung PTPN 11 dulunya di masa penjajahan Belanda memang berfungsi untuk penanganan perkebunan, hasil-hasil perkebunan di wilayah Jawa Timur. Ini ditangani di gedung ini. Dulu namanya adalah gedung HVA ya. Jadi yang ini ada HVA, gedung HVA yang ini menjadi gedung PTPN 11. Ini salah satu
bukti atau dampak dari penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya di Surabaya. Kemudian yang sebelahnya ada gedung Internasio. Ya, Internasio. Internasio apa? Dulunya di masa Belanda. Di masa Belanda Internasio, ayo. Silakan. Mungkin ada yang bisa memberikan komentar, ya, yang belakang. Ini bukan Pak. Yang belakang. GSS. Oke. Silakan. Pak. Ini bukan Pak. GSS, The Chimpanzee Society. Itu bukan. Simpang Society. Iya Pak. Simpang Society nanti bukan ini Internasio. Oh. Ada yang bisa menambahkan? Ya. Tapi terima kasih jawabannya. Simpang Society nanti. Internasio. Oh, internasional. Iya, bukan. Ini Pak, Internationale Krediten Handel Vereniging. Oke. Apa itu? Itu gedung perbatasan Untuk kredit. ya kredit dan Iya. biro gitu Pak. Oke. Terima kasih rekan atas jawabannya, bagus sekali. Perhatikan gambar berikut. Ya, ada gedung PTPN 11. Ini gambar di sekitar kita, Surabaya. Kemudian ada gedung Internasio. Dan oke, sambil dilihat di modul yang saya bagikan lewat grup WA kalian semua. Ada yang pernah di gedung tersebut atau lewat di wilayah tersebut? Ya. Siapa di antara kalian yang sudah pernah ke sana? Ini merupakan salah satu saksi sejarah dari dampak kolonialisme Belanda di Surabaya. Ini salah satu contoh dari banyaknya dampak kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Ya. Baik. Ini nomornya terlalu lebar. Jadi buktinya itu apa? Ini termasuk apa? Di bidang politik misalkan tadi apa? Ini dituliskan aja, dituliskan. Kalau misalkan salah satu aja itu. iya, bukan salah satu, banyak. Oh, jadi antara Sebutin aja. Sosiakan sama sosiakan kalau ada ditulis. Iya, kalau ada, ya. Nggak ada berarti Benar. Kalau misalnya ada artefaknya, contohnya, ya dituliskan. Contoh yang sampai sekarang gedung apa, gitu. Ya, tempat politik. Bisa tidak hanya di Surabaya, tapi di tempat lainnya. Ini kan kita bicara apa? Dampak mayoritas ya di Indonesia. Ini ditanyakan yang lain. Saya akan membacakan artefak, sosiolog atau multifak dari dua bidang penjajahan. Yang pertama ada di bidang politik, yang sosiofek munculnya perlawanan Indonesia terhadap Belanda, aktivisnya Hendrik van der Bos. Manifestnya penerapan ajaran trias politika. Lalu yang kedua yang sosiofeknya munculnya yang menganut agama Katolik dan Protestan. Aktivisnya ada gereja Immanuel Malang, gereja Kayu Tangan, dan gereja Katedral Ijen. Lalu yang manifestnya ada muncul golongan buruh dan majikan. Lalu yang ketiga yang budaya, sosiofeknya ada munculnya bahasa serapan, seni tari yang berupa dansa. Aktivisnya Balik Pemuda dan PTPN. Lalu yang keempat ekonomi, sosiofeknya munculnya sistem bank modern dan transportasi. Aktivisnya stasiun semut dan jalan
Pos Anyar sampai Panarukan. Yang pendidikan sosoknya munculnya golongan terpelajar, arsiteknya Toki dan Nias, ada juga Sofia. Pendidikannya dapat membaca, menulis dan menghitung. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan. Terima kasih anak-anak. Jadi baik sekali hasil diskusi tadi. Kalian sudah mengidentifikasi, menganalisis bagaimana dampak penjajahan bangsa Eropa, terutama Belanda di sini yang paling banyak di Indonesia. Ya, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, minta tolong untuk satu rekan mungkin bisa menyimpulkan dari pembahasan kita, dari materi kita pada pagi ini. Jadi kesimpulannya kita belajar mengenai dampak di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Lalu di bidang politik banyak, salah satu contohnya mungkin pada struktur atau sistem pemerintahannya. Lalu pada bidang sosial antara lain ada di penyebaran agama, lalu ada juga di cagar-cagar budaya yang ada, bangunan-bangunannya. Lalu di bidang budaya salah satu contohnya yang paling yang digunakan pastinya sampai sekarang itu adanya serapan bahasa. Salah satu contohnya mungkin dari kata handul, itu dari bahasa Belanda, di Indonesia juga kurang lebih sama, cuman penulisannya yang berbeda. Lalu di bidang ekonomi ada perekonomian yang awalnya pertanian menjadi perindustrian. Lalu yang terakhir ada di bidang pendidikan, yakni adanya pendidikan tinggi atau tingkat kuliah. Salah satunya di Surabaya terdapat dua sekolah. Salah satunya yakni Nias yang sekarang menjadi Universitas Erlangga. Oke. Terima kasih rekan sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti itu anak-anak yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi sebelum saya akhiri bahwa bagaimanapun beratnya penjajahan yang dialami oleh Indonesia selama ratusan tahun dari bangsa Eropa, pasti diantaranya, ya, meskipun tidak banyak, ada sisi positif dari yang kita ambil dari situ. Ya, meskipun kita nggak mau kita itu dijajah terus menerus, kita bisa belajar dari adanya sistem ekonomi uang, kemudian pendidikan yang kemudian di tahun 1900-an itu sudah berkembang di Indonesia, ya. Dan pastinya agar kita tidak mengalami penjajahan yang seperti itu lagi, seperti yang kita alami di masa lalu, kita sebagai bangsa Indonesia harus berpikiran maju, kemudian harus bisa berkembang, bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Begitu untuk materi hari ini. Akan kita lanjutkan minggu depan dengan materi yaitu pergerakan nasional. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong, silakan Pak Rudin untuk doa. Itu aja. Di situ Sebelum ya, oke, apa? Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang telah kita dapat setelah kita belajar tentang dampak dari penjajahan, kita mendapatkan barokahnya dan bisa bermanfaat. Dan semoga dengan doa ini para pahlawan bangsa Indonesia bisa tenang hidup di sana. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.